Ada anak yang sudah dilatih nggak mau pacaran. Terus sudah usia 24 tahun sekarang nggak mau nikah. Terus gimana? Balik lagi, komunikasi. Kalau orang tuanya yang nggak mau nikahin anaknya, biasanya saya bilang sama anaknya, coba tanya sama ibumu dan tanya sama bapakmu. Pak, Bu, kira-kira kalau saya mau nikah, menurut bapak sama ibu saya cocoknya sama siapa? Maka lihat tuh bagaimana jawaban bapak ibunya. Kalau bapak ibunya shock lalu berkata, kamu gila ya? Nah berarti kamu belum siap. Jelas sampai di sini? Tapi kalau bapak ibunya bilang, oh kamu udah siap mau nikah, berarti bapak ibumu sudah percaya. Maka lihat dulu seperti apa bapak ibunya. Kalau sebaliknya bapak ibu yang ngomong sama anak, coba nanya, nak kira-kira nak besok kalau kamu nikah nih, kira-kira kalau kamu tuh maunya suami yang kayak apa? Coba tanya tuh. Nanti coba tanya, lihat jawabannya. Oh ibu jangan ngomongin nikah dulu dong. Berarti dia mau tapi dia belum mau ngomong saat itu. Bisa ngomong di saat yang lain. Coba tanya, kalau ibu sih pengennya kayak begini. Ya berandai-andai aja, ada gak yang larang berandai-andai? Berandai-andai itu membawa pada satu kondisi psikologis anak itu masuk ke dalam keinginan bapak ibu sekalian. Dan dia akan membuat diri dia menjawab sesuai dengan jawaban itu tadi. Contoh ya yang ideal ya. Nah menurut kamu kira-kira kalau kamu mau nikah, kamu mau nikahnya sama yang laki-laki kayak apa? Dia misalnya diam dan gak mau ngomong. Itu tandanya ibu-ibu gak pernah ngomong sama dia sebelumnya. Ya udah besok diajak ngobrol lagi. Kalau ibu sih pengennya sih, kalau ibu sih, kalau kamu tuh nikah gak penting sih bagi ibu yang kaya. Kenapa? Ibu kan sudah kaya. Misalnya. Bagi ibu sih gak penting sih dia tinggi atau pendek. Yang penting sih menurut ibu adalah dia laki-laki yang tanggung jawab. Menurut kamu gimana? Paham sampai di sini? Nah nanti dia akan jawab, iya sih bu, kalau menurut aku juga gitu. Banyak tuh teman-temanku pacaran tapi kayak gitu sih. Saya kadang-kadang ngobrol kayak gitu juga. Contoh ya, kalau saya ngobrol bukan mau nikahin anak saya masih umur 14 tahun. Saya nanya gini, C, kira-kira C cowok yang cakep tuh kayak apa? Ah malas ah C ngomongin cowok, oke bagus itu kan ya. Paham sampai di sini? Tapi bukan berarti dia gak suka sama cowok. Dia normal, saya tahu dia normal, cuma dia malu ngomongin cowok. Berarti kita berhasil, gak ada yang salah. Kenapa? Karena memang karena memang perempuan harusnya begitu. Karena perempuan harusnya memang gak ngomongin cowok. Dan laki-laki memang harusnya gak ngomongin cewek, kecuali kalau dia mau nikah. Nah kalau menurut ibu dia sudah 24, which is sudah siap untuk menikah, karena saya nikah 22, ya tanya kayak tadi. Coba obrolan-obrolan ini kayak tadi itu loh. Menurut kamu gimana? Atau ibu tadi baru lihat Instagram nih, ada orang-orang yang sekarang rame ya cerai ya, menurut kamu kenapa? Coba tanya-tanya tuh. Menurut kamu cocok gak yang ini sama ini? Coba tanya. Nah dari situ nanti kita dapat preferensi. Setelah dapat preferensi kita bisa ngobrol antara ibu dan anak. Nanti sama kayak ibu, ketika ibu seumur kamu, ibu lagi nyari, jangan sampai nyesel dapat kayak bapakmu, jangan kayak gitu ngobrolnya. Kan kamu sudah seumur segini, sudah siap. Nah kalau seandainya kamu sudah siap, kira-kira kita perlu ngomong serius nggak sih? Apa yang kira-kira bisa ibu bantu? Kamu udah ada suka sama orang atau belum? Sukanya sama siapa? Juga jangan, gimana kalau ibu yang pilih? Juga enggak juga, karena anak-anak zaman sekarang sudah saya bilang dia nggak suka kayak gitu. Lebih baik kita cari preferensinya apa. Nanti kalau anak itu mentok, saya banyak ketemu dengan orang-orang yang awalnya bilang saya nggak mau dipilihin sama ibu. Dia cari sendiri, terus ujungnya mentok. Akhirnya dibilang gini, ya udahlah ibu aja lah yang cari. Nah, tapi kalau dia masih punya pilihan gak apa-apa. Kan ibu-ibu juga punya saham. Bisa dipahami ya. Kalau dia udah cari nih, menurut saya yang bagus gini. Ibu lihat, ya udah coba ya kita ajak ngobrol sama bapak. Kan ada cara ta'aruf. Kalau ibu-ibu mau tahu cara ta'aruf seperti apa, lihat di YouTube ada sekitar 16 seri ngaji jomblo. Coba lihat di situ. Itu ngaji jomblo saya tujukan untuk anak-anak. Bagaimana caranya untuk cari seorang pasangan yang baik. Termasuk cara ngobrol sama ibu dan bapaknya yang belum boleh mereka nikah. Dan bagaimana cara menyiapkan dirinya agar orang tuanya
ngelihat dia memang sudah siap bahwa dia sudah siap nikah. Apalagi kalau orang tua yang nonton itu lebih bagus. Apalagi kayak tadi orang tuanya sudah pengen anaknya nikah. Coba diajak ngobrol. Dan itu bukan berarti karena ibu ngajarin dia dari awal, ya nak kamu jangan pacaran. Ya bukan itu sebabnya juga. Kenapa? Mau anaknya kayak apapun tetap wajib bagi kita untuk ngajarin dia jangan bermaksiat. Dan pacaran termasuk maksiat yang sangat besar. Bukan hanya besar efeknya di akhirat, tapi besar efeknya di dunia. Bisa dipahami Ibu sekalian? Karena gini ya, anak yang pemalu belum mau cari pasangan atau perlu dibantu cari pasangan itu lebih bagus daripada anak yang sudah pacaran lalu kemudian dia nikah. Nanti ada masalah besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena nikahnya lewat pacaran. Nanti kapan-kapan kita bahas. Paham sampai di sini?